Nama saya adalah Lestari Wulandari. Saya 52 tahun sekarang, 5 tahun yang lalu. Saya menjual rumah lama orang tua saya seharga 2 miliar rupiah. Hari ini, anakku Arif akan pulang setelah menyelesaikan kuliah. Dia baru saja mendapatkannya gelar sarjana, dan dia bilang dia membawa kejutan spesial, gadis asing. Aku tak percaya waktu berlalu begitu cepat. Sekarang, aku berdiri di depan ini rumah sewa kecil dan kumuh. Tanganku gemetar saat memegang telepon selulerku. Sebuah pesan dari Arif baru saja tiba. Bu, aku mendarat di Soekarno-Hatta Airport dalam 2 jam. Aku punya kejutan untukmu. Aku melihat sekeliling rumah sewaanku yang kecil, hanya 34 meter persegi, dindingnya hijau dengan lumut, itu catnya terkelupas, dan atap bocor setiap kali hujan, itu pintu kamar mandi rusak, dan ubin lantai retak. Tapi tetap saja, ini rumahku sekarang. Saya pernah tinggal di sini di Cakung, East Jakarta selama 5 tahun yang panjang, jauh dari rumah lamaku di Menteng. Rumah lamaku besar dan indah, rumah 2 lantai dengan sebuah taman yang luas, garasi untuk 3 mobil, dan sebuah ruang tamu dengan lampu kristal yang berkilauan seperti bintang. Ada sebuah pohon mangga tua di depan dan dapur yang luas di mana mendiang ibuku pernah mengajariku memasak rendang dan opor ayam untuk liburan. Namun semua itu kini telah hilang. Aku mengambil sebuah foto lama dari saya dompet usang. Itu adalah foto rumah itu, diambil seminggu sebelum saya menjualnya. Dalam gambar, Arif tampak berdiri dengan gembira di depan pintu sambil memegang surat penerimaan dari Universitas Sydney, Australia. Mimpinya sejak sekolah menengah akhirnya menjadi kenyataan. Namun mimpi itu datang dengan sebuah konsekuensi yang sangat besar, harga besar. Bu, aku diterima. Aku diterima di Universitas Sydney. Arif berlari menuruni tangga sambil melambaikan kertas. Dia hanya 19 tahun, penuh sukacita dan harapan. Aku memeluknya erat. Air mata mengalir di wajahku. Anakku, aku sangat bangga padamu, kataku. Tetapi ketika saya membaca surat itu dengan saksama, hati saya mulai khawatir. Beasiswa hanya mencakup setengah di biaya sekolah. Bu, sisanya kita yang bayar sendiri, kata Arif lirih. Biaya kuliah adalah 500 juta rupiah per tahun, beasiswa hanya mencakup setengahnya. Saya sudah menghitungnya. Kami membutuhkan 2 miliar rupiah selama 4 tahun, dan itu tidak termasuk biaya hidup, buku, atau transportasi. Saya bekerja sebagai guru, dan aku hanya mendapatkan 3 juta rupiah per bulan. Saya juga tidak punya banyak tabungan. Satu-satunya yang tersisa adalah rumah lama orang tuaku di Menteng. Rumah itu adalah hadiah mereka. Sesuatu yang pernah dikatakan mendiang ibu saya agar tidak pernah dijual kecuali benar-benar diperlukan. Namun sekarang, hal itu perlu. Saya tidak punya pilihan lain jika saya ingin Arif belajar di luar negeri. Aku menelepon Tuan Hasan, tetangga lama kita yang baik hati. Dia datang dan duduk bersamaku. Lestari, kamu yakin mau menjual rumah ini? Tanyanya lembut. Banyak sekali kenangan di sana. Kenangan orang tuamu, masa kecil Arif. Aku mengangguk sambil meneteskan air mata. Ini demi masa depan Arif, Pak Hasan. Saya tidak punya pilihan lain. Dia mendesah. Kalau begitu, kamu akan tinggal di mana? Aku akan cari rumah sewa kecil. Sisa uangnya akan kupakai untuk kuliah Arif. 2 bulan kemudian, rumah itu dijual seharga 2 miliar rupiah. Harga sebenarnya mungkin lebih tinggi 3 miliar, tetapi saya butuh uang cepat sebelum semester dimulai. Hari ketika saya menandatangani surat-surat itu adalah salah satu hari-hari paling menyedihkan dalam hidupku. Saya duduk di kantor notaris, tangan saya gemetar saat menandatangani setiap dokumen. Setiap tanda tangan terasa seperti aku kehilangan sebagian hatiku. Arif duduk di sampingku, memegang tanganku. Bu, nggak apa-apa. Aku bisa kuliah di Indonesia. Ibu nggak perlu jualan, katanya lembut. Tapi aku menggeleng. Tidak, Nak. Kamu pantas mendapatkan kesempatan ini. Belajarlah yang giat dan buat aku bangga. Setelah selesai saya transfer 1 miliar ke rekening Arif untuk biaya kuliah dan tabungan 1 miliar untuk biaya hidup. Berkat bantuan Bapak Hasan, saya pindah ke sini rumah sewa kecil di Cakung. Rumah itu memiliki 1 ruangan kecil, kamar mandi, dan jendela yang pecah. Sewa itu 1,5 juta per bulan. Bu, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini, teriak Arif ketika melihat rumah itu. Saya akan membatalkan studi saya. Jangan, Nak, kataku sambil memeluknya. Ini sudah cukup bagiku. Kau pergilah dan kejar mimpimu. Ketika Arif akhirnya berangkat ke Australia, saya pulang dan menangis dalam diam. Hujan menetes melalui atap yang bocor saat aku duduk sendirian. Tapi aku berkata pada diriku sendiri,
Ini adalah hidup yang aku pilih. Bulan-bulan pertama adalah yang tersulit. Gajiku tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan bulanan Arif. Jadi saya bekerja lebih banyak. Setiap pagi di tengah malam aku bangun dan membuat nasi uduk menggunakan kompor kecil. Saya membeli gerobak makanan bekas seharga Rp500.000 dan menjual beras di depan Cakung Station. Setelah itu, saya pergi ke sekolah untuk mengajar. Ketika sekolah berakhir pada siang hari, saya bekerja di rumah Ibu Karinain Kelapa Gading, cleaning, washing, ironing until midnight. Saya mendapatkan sekitar Rp6 juta per bulan secara total. Setelah membayar sewa dan tagihan, saya mengirim 2 juta setiap bulan ke Arif. Bu, jangan kirim terlalu banyak, kata Arif dalam panggilan video. Saya bisa mencari pekerjaan paruh waktu. Tidak, nak, kataku sambil tersenyum. Belajar saja yang rajin. Dia tidak tahu betapa lelahnya aku, atau betapa sakitnya tanganku karena mengepel lantai. Saya selalu tersenyum di depan kamera, mengenakan pakaian rapi dan lipstik agar dia tidak khawatir. Setiap minggu malam, kami ngobrol, dia bercerita kepadaku tentang kelasnya, teman-temannya, dan proyek-proyeknya. Aku suka sekali mendengar suaranya. Suaranya menghilangkan semua rasa lelahku. Bu, kampusku indah sekali. Laboratoriumnya keren banget, katanya gembira. Alhamdulillah, nak, jawabku dengan gembira. Dia selalu bertanya. Bu, bagaimana rumahmu? Tidak apa-apa, nak, tetangganya baik, kataku. Tapi aku tidak menceritakan padanya tentang kebocoran, pintu yang rusak, dan pemadaman listrik. Saya makan sederhana saja, nasi dengan tempe atau telur, kadang-kadang hanya nasi dengan kecap. Saya tidak pernah membeli baju baru. Saya sendiri yang memperbaiki baju lama. Aku menabung setiap rupiah untuk Arif. Kadang-kadang Pak Hasan berkunjung sambil membawa makanan. Lestari, kamu terlalu kurus, katanya sambil menyerahkannya pada kuopor ayam dan berlian. Terima kasih, Tuan Hasan, kataku lirih. Dia mendesah. Kau menjual segalanya demi putramu. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku tersenyum lemah. Ini pilihanku. Hati seorang ibu itu kuat. Tahun-tahun berlalu, saya terus bekerja dan menabung sementara Arif belajar giat. Saat dia mengirim foto dirinya sedang tersenyum di kampus, aku merasa semua rasa sakitku hilang. Itu semua sepadan. Suatu hari Arif menelepon dengan kabar baik. Bu, aku dapat kerja paruh waktu jadi programmer. Aku bisa cari uang sendiri. Saya menangis karena bahagia. Anakku sudah dewasa sekarang, kataku dengan bangga. Tak lama kemudian, dia tidak membutuhkan uangku lagi. Dia berkata, Bu, gajiku sudah cukup. Saya merasa sangat lega. Pada tahun terakhirnya, dia sangat sibuk dengan proyek-proyeknya. Kami jarang bicara, tetapi saya mengerti. Aku merindukannya setiap hari. Kadang-kadang, aku menatap langit-langitku yang retak di malam hari dan berbisik, apakah aku membuat pilihan yang tepat? Lalu saya melihat fotonya dan tersenyum. Ya, itu pilihan yang tepat. Akhirnya pada suatu pagi, Arif mengirim pesan yang membuat saya menangis. Bu, aku lulus. IPK-ku 3,8. Aku berhasil. Aku menangis bahagia. Alhamdulillah. Nak, aku bangga sekali padamu. Dia menjawab, Bu, aku pulang bulan depan. Dan aku punya kejutan besar untukmu. Bersiaplah. Ini akan membuatmu sangat bahagia. Saya tertawa dan bertanya, kejutan apa? Dia hanya berkata, nanti ibu lihat saja. Tunggu saja. Dan sekarang, hari ini, adalah hari itu. Jantungku berdebar kencang saat aku berdiri di depan rumah sewaan kecilku, menunggu putraku, yang akhirnya pulang setelah 5 tahun yang panjang. Saya memandang rumah sewaan saya yang kecil dan kumuh dan merasa sedikit malu. Anakku, Arif, pulang ke rumah setelah 5 tahun yang panjang. Itulah pertama kalinya dia melihat di mana aku sebenarnya tinggal. Selama ini aku hanya menunjukkan rumahku padanya melalui panggilan video, dari sudut yang bagus. Jadi dia tidak akan melihat betapa kecil dan tuanya bangunan itu sebenarnya. Namun kini, dia pulang ke rumah, dia akan melihat segalanya. Saya mulai membersihkan dengan cepat. Aku mengepel lantai, mengelap jendela, dan merapikan tempat tidurku. Saya mencuci gorden lama yang sudah kehilangan warna cerahnya. Lalu aku pergi ke pasar dan membeli bunga plastihannya dengan Rp10.000. Aku menaruhnya di meja kecilku agar rumah tampak ceria. Ada satu dinding yang catnya terkelupas parah. Saya membeli sisa cat dari tetangga saya dan mengecatnya ulang. Kapan Tuan Hasan?
Tetangga saya yang baik hati, melihat saya bekerja, dia datang untuk membantu. Lestari, jangan malu, katanya sambil memperbaiki pintu kamar mandiku yang rusak. Arif pasti mengerti semuanya. Dia tahu betapa besar pengorbananmu. Saya tahu, Tuan, jawabku lembut, tapi saya tetap ingin rumah ini terlihat bagus saat dia datang. Pak Hasan tersenyum. Arif anak baik. Dia nggak bakal risih sama rumah. Aku mengangguk, tetapi jauh di dalam hatiku, aku masih khawatir. Oleh jam 10 pagi saya siap. Aku memakai pakaian terbaikku ke meja batik, menyisir rambut dengan rapi, dan memakai lipstik tipis. Aku tidak punya banyak baju bagus lagi, tapi baju ini masih terlihat bagus. Saya membawa tas kecil berisi air dan tisu dan mengambil minibus umum ke Transjakahal Bus. Lalu aku mengambil Transjakar Bus sampai ke Soekarno-Hatta Airport. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam. Tapi aku tidak keberatan, saya terbiasa dengan perjalanan jauh, jantungku berdetak kencang saat aku berdiri di area kedatangan internasional 5 tahun, sudah 5 tahun sejak terakhir kali saya melihat putra saya secara langsung. Kami selalu bicara lewat panggilan video, tapi sekarang, aku akan menemuinya langsung. Ketika pintu kedatangan terbuka, banyak penumpang mulai berjalan keluar, aku berdiri sambil berjinjit, mencari Arif di tengah kerumunan. Dan kemudian, aku melihatnya. Dia lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih tampan dari sebelumnya. Dia mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Rambutnya dipotong rapi, mataku dipenuhi air mata. Itu anakku. Namun kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Arif adalah tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang gadis asing berambut pirang dengan kulit seputih porselen dan mata biru cerah. Dia mengenakan gaun sederhana dan membawa ransel. Mereka berjalan berdampingan, berpegangan tangan. Hatiku hancur. Siapakah dia? Arif melihatku dan berlari ke arahku. Dia memelukku erat. Bu, aku sangat merindukanmu, katanya. Aku juga merindukanmu, anakku. Bisikku, aku bisa mencium aroma tubuhnya, merasakan kehangatannya. Air mata memenuhi mataku. Lalu Arif menoleh ke gadis itu. Bu, ini Seren, tunanganku. Duniaku tiba-tiba berhenti. Tunangannya? Seorang gadis asing? Seren melangkah maju dan tersenyum hangat. Halo, Bu Lestari. Senang akhirnya bertemu denganmu, katanya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Saya terlalu terkejut untuk berbicara. Arif segera menambahkan, Seren dan aku teman sekelas. Kami sudah bersama selama 2 tahun. Kami berencana menikah tahun depan. Itulah sebabnya aku membawanya pulang, untuk bertemu denganmu. Jantungku masih berdetak kencang. Aku senang Arif telah menemukan seseorang, tapi aku tidak tahu bagaimana perasaanku mengenai kejutan ini. Tetap saja, aku memaksakan senyum. Selamat datang, Seren. Senang bertemu denganmu. Seren tersenyum manis. Terima kasih, Ibu. Arif bercerita banyak tentang ibu. Katanya, ibu adalah wanita terkuat yang dikenalnya. Aku melirik Arif. Cerita apa yang telah dia ceritakan padanya? Apakah dia memberitahunya betapa besar pengorbananku untuknya? Kami meninggalkan bandara bersama. Arif mendorong 2 koper besar, dan Seren berjalan di sampingku, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bu, mobilnya di mana? Tanya Arif. Aku membeku. Sebuah mobil? Aku tidak punya satupun lagi. Aku sudah menjualnya 4 tahun yang lalu untuk membayar biaya hidup kami. Oh, sedang diperbaiki, Nak, kataku cepat. Kita naik taksi online saja. Seren tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Bu. Aku suka transportasi umum. Di Australia, aku juga naik bus dan kereta api. Jadi, kami naik taksi online itu biayanya Rp. 150.000 dari bandara ke Cakung, cukup mahal bagi saya. Tapi kami tidak bisa naik transportasi umum dengan 2 koper besar. Selama perjalanan, Arif bercerita tentang studinya, kelulusannya, dan teman-temannya. Seren ikut bergabung, menceritakan bagaimana mereka bertemu di kelas. Tapi aku tidak bisa fokus, pikiranku penuh dengan kekhawatiran. Mereka akan melihat rumah sewaan saya yang kecil dan kumuh. Apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang akan dikatakan Arif? Taksi berhenti di gang sempit tempat saya tinggal. Pengemudinya tampak bingung. Apakah ini tempat yang tepat, Bu? Mobil tidak bisa masuk. Baik, Pak. Kami akan turun di sini, kataku cepat. Arif membayar ongkos dan melihat sekeliling. Gang itu kecil, hanya cukup untuk 1 sepeda motor.
Rumah-rumah tua dengan cat yang memudar berjajar di kedua sisinya. Bau air kotor berasal dari saluran pembuangan terbuka di tengah. Bu, ibu tinggal di sini? Tanya Arif lembut. Ya, nak, tinggal sedikit lagi, kataku sambil memaksakan senyum. Saat kami berjalan, Arif menarik koper-koper melewati jalan yang tidak rata, dan Seren melangkah hati-hati untuk menghindari genangan air. Beberapa tetangga saya duduk di luar dan memperhatikan kami dengan rasa ingin tahu, terutama Seren. Wah, Bu Lestari bawa tamu asing, kata Nyonya Mina, tetangga saya. Apakah itu anakmu? Dia mirip sekali dengan mendiang ayahnya. Iya, Bu. Ini Arif, jawabku sopan. Syukurlah dia akhirnya pulang. Kami sampai di pintu kecilku, pintu tua berwarna coklat dengan nomor yang tergantung miring. Aku membukanya perlahan. Silakan masuk, kataku lembut. Arif masuk lebih dulu, lalu Seren. Saya memperhatikan wajah mereka saat mereka melihat-lihat rumah kecil saya yang berukuran 34 meter persegi. Itu sudah terjadi satu ruangan kecil, A kasur lipat, A lemari pakaian rusak, A kompor kecil, dan beberapa panci. Dindingnya sudah cat mengelupas dan cetakan. Atapnya bocor saat hujan, pintu kamar mandi tidak bisa menutup dengan benar. Seren melihat sekelilingnya dengan tenang, wajahnya sulit dibaca. Apakah itu rasa kasihan atau simpati? Bu, kata Arif perlahan. Suaranya bergetar. Apakah ini rumah kita? Aku mengangguk, dia menatapku dengan mata terbelalak. Rumah lama kita, tempat nenek dan kakek tinggal, di mana letaknya? Itulah pertanyaan yang saya takutkan selama bertahun-tahun. Aku menarik napas dalam-dalam, tanganku gemetar. Duduklah, nak, bisikku. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Tidak, Bu, jawabnya tegas. Katakan padaku dulu. Di mana rumah lama kita? Air mata mengalir di pipiku. Aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Aku menjualnya. Nak, kataku lirih. Saya menjual rumah kami 5 tahun yang lalu. Ruangan itu menjadi sunyi. Seren dan Arif menatapku dengan kaget. Kenapa, Bu? Suara Arif terdengar parau. Untuk membayar kuliahmu, nak, bisikku. Tapi aku mendapat beasiswa. Katanya bingung. Ya, tapi itu hanya mencakup setengah di biaya kuliah Anda. Saya masih harus membayar sisanya. Buku-buku Anda, sewa Anda, makanan Anda, transportasi Anda, biayanya hampir 1,5 miliar rupiah secara keseluruhan. Arif melangkah mundur sambil berpegangan pada dinding untuk menopang dirinya. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu bisa pinjam uang dari bank. Dengan gaji guru kecil saya yang 3 juta rupiah sebulan, tidak ada bank yang mau meminjamkan saya sebanyak itu, kataku. Satu-satunya yang tersisa bagiku adalah rumah. Tapi ibu bilang semuanya baik-baik saja, katanya, suaranya meninggi. Kamu bilang rumah sewaan itu nyaman. Aku tidak ingin kamu khawatir, teriakku. Aku ingin kamu fokus pada studimu, bukan memikirkan perjuanganku. Air mata Arif mulai jatuh. Kamu tinggal di sini sendirian selama 5 tahun? Di tempat ini? Aku baik-baik saja. Nak, kataku lembut. Dia memandang sekelilingnya, ke lantai yang retak, dinding yang berjamur, dan langit-langit yang bocor. Bu, ini tidak baik. Seren maju dan memegang kedua tangan kami. Arif, tenanglah, katanya lembut dalam bahasa Indonesianya yang terbata-bata. Bagaimana caranya agar aku bisa tenang? Jas, teriak Arif. Saya hidup nyaman di Australia sementara ibu hidup seperti ini. Apa pekerjaanmu? Bu, bagaimana ibu bisa bertahan hidup dengan gaji kecilmu? Aku menyeka air mataku. Saya menjual nasi uduk setiap pagi, dan sore hari, saya bekerja sebagai pembantu in Kelapa Gading. Arif menutupi wajahnya dengan tangannya. Ibunya, yang dulunya seorang guru yang disegani, sekarang berjualan makanan dan membersihkan rumah. Tidak ada yang salah dengan itu. Nak, kataku lembut. Ini kerja jujur. Saya dapat tambahan 5 juta rupiah sebulan. Dan Ibu Karina, wanita yang menjadi atasan saya, sangat baik. Arif terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Seren duduk di sampingnya dan memeluknya erat. Aku berlutut di hadapannya. Arif, dengarkan ibu, kataku lembut. Ini semua pilihanku. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku ingin kamu punya masa depan yang cerah. Aku tidak ingin kamu bersedih nanti karena kehilangan kesempatan besar dalam hidup.
Tapi Bu, kata Arif, suaranya bergetar. Ibu menjual rumah itu dari kakek dan nenek. Rumah itu penuh kenangan. Dia menatapku dengan mata sedih. Bu, rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu juga bagian dari diriku. Setiap sudut punya cerita. Kebun tempatku belajar bersepeda. Kamar tidur tempat nenek mendongeng sebelum tidur. Dapur tempat ibu dan nenek memasak rendang setiap lebaran. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku tahu, Nak. Aku tahu semua itu, kataku. Tapi gedung-gedung bisa lenyap. Kenangan takkan pernah lenyap. Sekalipun rumah itu lenyap, kasih sayang nenek, kasih sayang kakek, dan kasih sayangku padamu akan selalu ada di hatimu. Arif tiba-tiba memelukku. Kami berdua menangis bersama di lantai dingin rumah kontrakan kami yang kecil. Semua rasa sakit dan kesedihan yang kami pendam selama 5 tahun meluap keluar bersama air mata itu. Seren juga menangis. Meskipun ia tidak mengerti semuanya karena kami berbicara cepat dalam bahasa Indonesia. Namun, ia bisa merasakan emosi kami. Setelah beberapa menit, Arif melepaskan pelukannya dan menyeka air matanya. Ia menatapku dengan tatapan baru yang tegas. Bu, katanya pelan, ibu tidak perlu tinggal di sini lagi. Aku terkejut. Apa maksudmu, Nak? Arif berdiri dan berjalan menuju kopernya. Aku pulang membawa kejutan untukmu, Bu. Ia membuka koper besarnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Bu, ini untuk ibu, katanya. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Apa ini? Buka saja, Bu, kata Arif sambil tersenyum. Perlahan aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat banyak kertas. Aku mengeluarkan kertas paling atas. Ternyata itu adalah surat kepemilikan rumah, sertifikat tanah, dengan namaku di atasnya. Lestari Wulandari. Saya terkejut. Ini rumah lama kita? Tanyaku. Arif menggeleng. Bukan, Bu. Ini rumah baru. Rumah 2 lantai yang cantik di BSD, Tangerang. Semuanya atas nama ibu. Aku menutup mulutku. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mampu membelinya? Duduklah, Bu, kata Arif ramah. Aku akan menceritakan semuanya. Kami semua kembali duduk di lantai. Arif menarik napas dalam-dalam. Bu, 3 tahun yang lalu, Pak Hasan mengirimi saya email. Dia mengirimi saya foto rumah sewaan ini dan menceritakan semua pengorbanan Anda. Bagaimana Anda menjual rumah nenek dan kakek. Bagaimana Anda bekerja keras menjual nasi uduk. Bagaimana kamu tidak pernah menyerah. Saya melihat ke arah pintu Pak Hasan. Ternyata dialah yang memberitahu Arif. Aku menangis semalaman setelah membaca email itu. Bu, kata Arif. Aku merasa bersalah. Saat aku menjalani kehidupan yang baik di Australia, ibu di sini menderita sendirian. Tidak, Nak, kataku lembut. Aku tidak menderita. Bu, ibu yang melakukannya, katanya tegas. Lihatlah ruangan kecil ini, dinding yang rusak ini. Ibu memang menderita, dan aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Ia melanjutkan, setelah itu, saya mulai bekerja paruh waktu sebagai programmer. Saya membuat situs web dan aplikasi untuk perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian saya mulai mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar. Saya bekerja sangat keras, Bu, karena saya ingin membantu ibu. Seren tersenyum dan menambahkan dengan bahasa Indonesia yang lambat, Arif sangat pintar, Bu. Dia salah satu programmer terbaik di sekolah kami. Banyak perusahaan yang ingin mempekerjakannya. Arif melanjutkan, di tahun kedua, saya menghasilkan sekitar 200 juta rupiah dalam setahun. Saya tidak menggunakannya untuk bersenang-senang atau membeli barang-barang mewah. Semuanya saya tabung untuk ibu. Aku terkesiap. 200 juta? Uang sebanyak itu. Arif mengangguk. Ya, programmer bisa dapat banyak uang kalau kerja keras. Aku kerja sampai larut malam, tapi aku nggak masalah. Aku senang karena ini buat kamu. Aku menangis lagi. Putraku diam-diam telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Semua itu untuk membalas pengorbananku. Dalam 3 tahun, kata Arif, saya menabung 600 juta rupiah. Lalu saya berinvestasi di saham dan mata uang kripto. Saya beruntung dan mendapat untung. Sekarang tabungan saya sekitar 800 juta.
Ya Tuhan, bisikku. Anakku, kau melakukan semua ini di usiamu yang baru 24 tahun. Seren melanjutkan, tahun lalu, Arif menceritakan rencananya kepada saya, membeli rumah untuk ibunya. Saya menceritakannya kepada ayah saya. Ayah saya seorang pengusaha di Sydney. Dia memberi kami pinjaman sebesar 400 juta rupiah sebagai hadiah pernikahan. Pinjaman itu tanpa bunga. Kami menggunakannya untuk membeli rumah. Aku menatap Seren dengan air mata berlinang. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mendukung anakku. Seren tersenyum ramah. Bu Arif, putra Anda adalah pria terbaik yang pernah saya temui. Dia sangat menyayangi Anda. Saya yakin dia juga akan menjadi suami yang hebat. Arif berkata, jadi totalnya 1,2 miliar rupiah. Kami menemukan rumah 2 lantai yang indah di BSD seharga 2 miliar. Kami membayar uang muka 300 juta dan akan melunasi sisanya dalam 15 tahun. Saya mendapat pekerjaan di Jakarta di sebuah perusahaan teknologi besar. Gaji saya cukup untuk membayar semuanya. Bu, aku tak bisa berkata-kata. Aku menatap kertas-kertas itu lagi, lalu ke Arif, lalu ke Seren. Aku tak percaya ini nyata. Bu, kata Arif lembut, ibu menjual rumah nenek demi masa depanku. Sekarang aku akan memberikan rumah baru untukmu. Ibu tidak akan pernah tinggal di rumah kontrakan tua ini lagi. Aku mulai menangis terseduh-seduh. Aku memeluk Arif erat-erat. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak, kataku berulang kali. Arif balas memelukku. Bu, jangan berterima kasih padaku. Ini sudah jadi kewajibanku sebagai anakmu. Ibu sudah berkorban begitu banyak untukku. Sekarang giliranku untuk membahagiakanmu. Kami semua berpelukan. Aku, Arif, dan Seren. Air mata memenuhi mata kami. Setelah beberapa menit, Arif tersenyum. Bu, besok kita lihat rumah baru kita. Yuk, Pak Hasan sudah siapkan kunci dan semua surat-suratnya. Saya melihat lagi isi amplop itu. Ada foto-foto rumah itu, rumah modern 2 lantai dengan taman kecil, garasi, dan balkon. Apakah ini benar-benar rumah kita? Tanyaku. Iya, Bu. Itu punya ibu, kata Arif bangga. Tapi ini terlalu indah. Nak, kamu tidak perlu melakukan ini. Bu, kata Arif, ibu pantas mendapatkan yang lebih. Kalau saja aku punya lebih banyak uang, aku akan membelikanmu rumah yang lebih besar lagi. Tapi untuk saat ini, rumah ini sudah sempurna. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur besar, dan ruang tamu yang nyaman. Aku tersenyum. 3 kamar tidur? 1 untukku, 1 untukmu dan Seren, dan 1 untuk tamu. Arif tertawa. Belum, Bu. Seren dan aku belum menikah. Untuk sementara, dia akan tinggal di apartemen dekat kantorku. Rumah ini untukmu sampai kita menikah. Aku menatap Seren. Kamu akan tinggal sendiri, sayang? Seren mengangguk sambil tersenyum. Baik, Bu. Aku ingin ibu menikmati rumah baru ibu dulu. Nanti, kalau sudah menikah, kita semua akan tinggal bersama sebagai satu keluarga. Aku memeluknya. Terima kasih, sayangku. Kau sudah seperti putriku sendiri. Seren balas memelukku. Aku beruntung punya ibu mertua, katanya hangat. Lalu, pintu terbuka. Pak Hasan masuk dengan senyum lebar. Lestari. Saya dengar semuanya dari luar. Selamat. Arif pulang membawa kabar baik. Aku berlari menghampirinya dan memeluknya. Terima kasih, Pak Hasan, karena sudah mengatakan yang sebenarnya kepada Arif. Pak Hasan tersenyum dan berkata, kamu nggak perlu berterima kasih, Lestari. Arif berhak tahu. Dan kamu beruntung, dia anak yang sangat baik. Arif menjabat tangannya. Terima kasih, Pak. Tanpa Anda, saya tidak akan tahu tentang ibu. Pak Hasan duduk di kursi. Jadi, kapan kamu berencana pindah ke rumah barumu? Secepatnya, Pak, kata Arif gembira. Besok. Tapi Nak, kataku, aku masih punya sisa 3 bulan untuk sewa ini. Jangan khawatir, Bu, kata Arif sambil tertawa. Anggap saja ini hadiah untuk pemilik rumah. Kita pindah besok. Aku mengangguk. Hatiku dipenuhi sukacita.
Aku tak percaya ini terjadi. Malam itu, kami makan malam bersama di rumah kontrakan kecil itu. Aku memasak nasi uduk untuk terakhir kalinya di kompor gas kecilku. Arif dan Seren makan dengan gembira. "Bu, ini enak sekali," kata Seren. "Besok, ibu mau ajari aku cara memasaknya." Aku tersenyum. "Tentu saja, sayang. Dan aku juga akan mengajarimu cara memasak rendang, resep nenek yang terkenal." Arif tertawa. "Iya, rendang nenek memang legendaris. Tapi versi ibu juga sama enaknya." Kami semua tertawa dan mengobrol hingga larut malam. Arif bercerita tentang kehidupannya di Australia, teman-temannya, proyek-proyeknya, dan bagaimana ia bertemu Seren. Seren bercerita tentang keluarganya dan rencana pernikahan mereka. Saya mendengarkan dengan hati penuh syukur. Putra saya pulang dengan selamat, sukses, dan bahagia. Malam itu, kami bertiga tidur di lantai. Arif dan Seren di ranjang lipat, dan aku di atas tikar. Tapi aku tak keberatan. Itu malam terakhir kami di rumah kontrakan kecil itu. Besok, kami akan pindah ke rumah baru kami, rumah yang dibelikan anakku untukku. Sebelum tidur, saya berdoa dengan tenang. "Ya Tuhan, terima kasih atas segalanya. Terima kasih telah memberiku kekuatan selama bertahun-tahun ini. Terima kasih telah memberkatiku dengan seorang putra yang penyayang dan calon menantu yang baik hati. Semoga Engkau memberkati mereka dan melindungi mereka selalu." Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tertidur dengan senyum lebar dan hati yang damai. Keesokan paginya, kami bangun sangat pagi. Arif dan Seren membantu saya mengemasi barang-barang. Sebenarnya, tidak banyak yang perlu dikemas. Hanya beberapa pakaian, beberapa perlengkapan memasak, foto keluarga, dan beberapa barang pribadi. Pak Hasan datang bersama 2 tetangga lainnya, Pak Budi dan Pak Rudi. Mereka membawa truk pikap kecil untuk mengangkut barang-barang tersebut. "Wah, Lestari pindah ke rumah yang indah," kata Pak Budi sambil tersenyum lebar. "Selamat." Kami semua turut berbahagia. "Terima kasih, Pak Budi," kataku lembut. "Kalian semua sudah sangat baik padaku." Lalu tetangga sebelah rumah saya yang baik hati, Bu Minah, datang sambil membawa sekantong plastik berisi kue. "Lestari, ini buat kamu bawa ke rumah barumu. Aku sendiri yang bikin," katanya hangat. Aku memeluknya erat-erat dengan air mata berlinang. "Terima kasih, Bu. Ibu sudah seperti kakak bagiku selama ini. Kamu pantas mendapatkan rumah yang lebih baik, Lestari. Kamu sudah bekerja keras," katanya. Saya tersenyum. "Alhamdulillah. Sekarang kita punya tempat tinggal baru yang lebih baik." Beberapa tetangga lain juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun kami semua tinggal di rumah kontrakan yang kecil, semua orang baik hati. Kami selalu saling membantu ketika ada yang punya masalah. Kami sering berbagi makanan, mengobrol di sore hari, dan saling mendukung. "Mbak Lestari, jangan lupakan kami," teriak Ibu Lastri sambil melambaikan tangan. "Tentu saja tidak. Aku akan segera berkunjung lagi," jawabku. Setelah semua barang saya dimasukkan ke truk pikap, kami naik taksi online untuk pergi ke BSD, tempat rumah baru saya berada. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Selama perjalanan, Arif terus bercerita gembira tentang rumah barunya. "Bu, rumah ini punya 3 kamar tidur. Kamar tidur terbesar di lantai 1 untuk Bu. Ada kamar mandi di dalamnya. 2 kamar tidur di lantai atas untuk tamu. Atau nanti, kalau aku dan Seren menikah, kami akan tinggal di sana. Rumahnya sudah dilengkapi perabotan, Bu." Pak Hasan membantuku membeli perabotannya. Tempat tidur, lemari pakaian, meja, kursi, TV, kulkas, semuanya. Ada juga dapur besar dengan kompor gas, oven, dan penanak nasi. Bu bisa masak apa saja sesuka hati. Aku mendengarkan dengan jantung berdebar kencang. Semuanya terdengar seperti mimpi. Sesampainya di kompleks perumahan BSD, saya melihat rumah-rumah yang rapi, taman-taman kecil, dan jalanan yang bersih. Para penjaga di gerbang tersenyum dan menyapa kami. Semua rumah tampak modern dengan desain yang cantik. "Rumah kita yang mana, Nak?" tanyaku dengan suara gemetar. "Nomor 15, Bu. Di ujung jalan," kata Arif. Ketika taksi berhenti di depan rumah, saya terperangah. Rumah itu berlantai 2, dicat putih, dengan jendela-jendela besar,
garasi di sebelah kiri, dan taman kecil berumput hijau serta pepohonan kecil. Pagar besi hitam mengelilinginya, dan di depannya terdapat beranda kecil dengan kursi-kursi kayu. Ini rumah kita, bisikku. Iya, Bu, kata Arif sambil tersenyum. Ini rumah Ibu. Dia membuka gerbang dengan kunci dari amplop. Kami berjalan melewati taman. Nak, itu pohon mangga ya? Tanyaku sambil menyentuh pohon kecil itu. Iya, Bu, kata Arif lembut. Aku minta Pak Hasan menanamnya. Persis seperti yang di rumah nenek dulu, biar ibu selalu ingat. Aku mulai menangis lagi. Hal kecil itu sangat berarti bagiku. Arif membuka pintu, dan kami melangkah masuk. Ruang tamunya luas dan terang. Ada sofa coklat yang nyaman, TV besar di dinding, lantai putih berkilau, dan lampu gantung yang indah di atasnya. Bu, ini ruang tamu ibu. Aku memilih semuanya agar ibu merasa nyaman, kata Arif bangga. Selanjutnya, kami masuk ke dapur. Dapurnya luas dan modern. Ada kompor gas 4 tungku, oven, kulkas, penanak nasi, blender, dan berbagai macam peralatan masak. Ya Tuhan, ini dapur impianku, kataku sambil menyentuh meja dapur dengan lembut. Aku tahu ibu suka memasak. Jadi, aku memastikan dapur ini spesial untukmu, kata Arif. Lalu kami naik ke atas. Ada 2 kamar tidur dengan kamar mandi masing-masing. Setiap kamar dilengkapi tempat tidur besar, lemari pakaian, dan meja rias. Ini untuk tamu atau untukmu dan Seren setelah kalian menikah? Tanyaku. Nanti buat kita ya, Bu, kata Arif sambil tersenyum. Kami kembali ke bawah dan memasuki kamar tidur terbesar, kamarku. Kamar itu memiliki tempat tidur king size dengan spray putih bersih, lemari pakaian besar, meja rias, dan kamar mandi dengan bathtub. Ini kamarmu, Bu, kata Arif lembut. Saya berkeliling, menyentuh tempat tidur, membuka lemari pakaian, dan melihat ke dalam kamar mandi. Semuanya bersih, berkilau, dan wangi sekali. Rasanya berbeda dengan rumah kontrakan kecil di Cakung yang kasurnya tipis. Aku duduk di tepi tempat tidur dan mulai menangis. Arif dan Seren duduk di sampingku, memelukku dari kedua sisi. Terima kasih, nak, terima kasih, bisikku. Aku tak pernah menyangka akan tinggal di rumah seindah ini lagi. Ibu pantas mendapatkannya. Setelah semua yang ibu lakukan untukku, kata Arif. Seren menyeka air mataku dengan lembut. Bu, selamat datang di rumah barumu. Ini awal yang baru. Tak lama kemudian, truk berisi barang-barang kami tiba. Pak Hasan dan teman-temannya membantu mengangkut semuanya ke dalam. Mereka melihat sekeliling dengan heran. Wah, rumah ini indah sekali, Lestari. Beruntung sekali kamu punya anak seperti Arif, kata Pak Hasan. Ya, benar, jawabku dengan gembira. Sore harinya, setelah semuanya beres, kami duduk di teras depan sambil minum teh. Matahari mulai terbenam, dan langit berubah menjadi jingga keemasan. Semilir angin menerpa wajah kami. Bu, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Arif. Aku menatap langit dan tersenyum. Aku merasa sangat bahagia. Nak, 5 tahun yang sulit itu akhirnya berakhir. Aku tidak menyesal menjual rumah lama kakek dan nenek. Kenapa tidak, Bu? Tanyanya. Karena kasih sayang orang tua lebih berharga daripada rumah manapun, kataku. Kakek nenekmu pasti bangga padamu di surga. Mereka pasti tersenyum melihat cucu mereka tumbuh menjadi orang baik dan sukses. Seren menggenggam tanganku dan berkata, Bu, aku janji akan menjaga Arif. Dan saat kita punya anak nanti, aku akan mengajari mereka untuk menyayangi dan menghormati, sama seperti dia. Terima kasih, Seren, kataku lembut. Aku senang Arif menemukan pasangan sebaik dirimu. Kami duduk bersama di bawah langit senja, berbicara tentang masa depan, tentang pernikahan mereka, dan tentang impian mereka. Saat mendengarkannya, hati saya dipenuhi kedamaian. Kerja keras dan doa seorang ibu tak pernah sia-sia. Anak yang baik akan selalu mengingat kasih sayang dan pengorbanan orang tuanya. Dan malam itu, di rumah baru kami, saya tahu bahwa semua air mata, rasa sakit, dan doa saya selama 5 tahun terakhir akhirnya dijawab oleh Tuhan, dengan cara yang paling indah.